Indahnya
Engkau sudah hadir di hati kami, ya Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya. Berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga ketika kami mendengar sabda firman-Mu, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, sepulang dari tempat ini, kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Tema perayaan Natal kita pada hari ini diberi judul Jadilah Satu. Sabda Kristus pada sore hari ini akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Dengan catatan, saudara mau benar-benar memperhatikan dengan serius apa yang disabdakan Kristus kepada kita pada hari ini. Saudara, terlalu sulit berbicara mengenai Tuhan Yesus, terlebih kepada orang-orang yang tidak secara khusus belajar Alkitab dengan begitu dalam dan serius. Sebab ada banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang tidak bisa difahami oleh orang-orang umum. Namun hari ini dia akan mencurahkan berkatnya kepada saudara dan saya. Saudara, ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saya terambil dari Yohanes 17, ayatnya yang ke-21 dan 22. Namun saya membiasakan diri membaca ayat senang lebih banyak, supaya tidak terputus maksud yang Tuhan ingin sampaikan. Saya membaca mulai ayat 18 sampai dengan 23. Dan saya selalu mengingatkan, jangan lupa ketika Anda membaca ayat firman Tuhan, perhatikan yang pertama, judul bacaannya itu apa? Judul bacaannya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus Tuhan berdoa untuk 12 rasul. Saudara, seperti kalau Anda biasa suka beli buku, novel apa saja, di belakang buku itu ada resensinya, yaitu ringkasan daripada buku yang Anda mau baca, yaitu ringkasan yang memberikan kemudahan sebelum Anda baca, ini ceritanya mau kemana. Itu resensinya. Saya kasih bocoran dulu supaya Anda nanti nangkapnya gampang. Firman Tuhan yang nanti kita baca, akan kita renungkan adalah kerinduan Yesus yang adalah Tuhan, itu untuk hidup manunggal dengan saudara dan saya, jadi satu. Nah, saudara tidak kebayang ya, kenapa Tuhan Yesus itu punya kerinduan. Saya tunjukkan ayatnya lebih dulu. Yohanes 17:24 lebih dulu. Ketika dia hidup bersama para rasulnya, kerinduan itu sudah ada. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ketika dia mau pulang ke surga, diulang lagi oleh dia, Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Yesus yang adalah Tuhan itu senang hidup selalu bersama saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Nah, sekarang
Masalah ada di Anda dan saya. Bagaimana saya bisa menjadi anak kesayangan Tuhan yang Tuhan mau hidup manunggal bersama saya? Itu masalah. Saudara, kita baca Yohanes 17 mulai ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka berarti 12 rasul, ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti kita ikut di dalamnya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan para rasul tentang Yesus Kristus. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, seperti ada semacam tongkat estafet. Bapak ngutus Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga bersabda pada ayat 18, aku mengutus mereka ke dalam dunia, yaitu para rasul 12 yang sedang dia doakan. Nah Bapak Ibu, mereka yang diutus tidak dibiarkan begitu saja, tetapi yang diutus itu dibelai oleh Tuhan Yesus untuk dikuduskan dengan cara Yesus yang adalah Tuhan itu rela melakukan untuk mereka. Ayat 19 bilang begini, dan aku, huruf besar, Yesus, menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu, Anda dan saya itu bisa dikuduskan di dalam apa? Kebenaran. Saudara, Pilatus tanya kepada Tuhan Yesus, apa kebenaran itu? Tuhan Yesus tidak jawab, cuma ngelihat Pilatus saja. Pilatus keluar menjumpai orang yang demo, yang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus ngomong, aku tidak menjumpai kesalahan daripada orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus berpikir yang dimaksud kebenaran adalah fakta, adalah realitas. Padahal tadi Tuhan Yesus enggak jawab kebenaran itu apa. Nah, jawabannya adalah ini. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran jika saudara dan saya adalah pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka kebenaran itulah yang akan mengkuduskan hidup saudara dan saya. Saudara, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya kita bisa dikuduskan lewat firman Tuhan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah saudara,
Muncul persoalan. Semua orang Kristen rindu melakukan firman Tuhan. Pembicara ngomong, firman Tuhan itu multitafsir. Ayat yang satu bisa ditafsirkan macam-macam. Saya ngomong salah. Yesus Tuhan pasti ngomong cuma dengan tujuan yang satu. Mengapa banyak para pembicara bilang firman Tuhan itu multitafsir? Gara-gara apa? Mereka tidak bisa menangkap maksud Tuhan yang satu. Tidak mungkin Tuhan ngomong bercabang-cabang, nggak mungkin, cuma satu. Tugas kita menangkap yang satu. Mengapa? Jika Anda salah atau meleset menangkap yang satu ini, jangan harap Anda sampai ke titik ini. Tidak mungkin. Ini persoalan buat orang Kristen. Semua yakin yang tak lakukan benar. Semua yakin pandangan saya benar. Saudara, padahal pandangannya berbeda-beda. Saya yakin yang benar cuma sitok. Yang betul cuma satu. Saudara, hati-hati. Gara-gara hal seperti inilah, mengapa ketika ada orang yang protes, Yesus Tuhan itu dengan tegas mengatakan, "Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Tuhan, bukankah aku mengajar Alkitab demi namamu? Tapi Tuhan Yesus ngomong, itu bukan karepku. Saudara, mati. Bukankah aku buat mujizat demi namamu? Yesus Tuhan ngomong, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, namaku maha kuasa. Bukan karena kamu. Aku tidak kenal kamu. Sebab apa? Yang kamu katakan bukan seperti apa yang aku maksud di dalam hati. Nah saudara, kebenaran bisa apa? Kita tadi lihat Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran bisa mengkuduskan hidup saudara dan saya. Saudara, jangan pernah berharap Anda melayani Tuhan, memuji Tuhan, itu bisa betul-betul berkenan dengan Tuhan kalau hidup saudara tidak kudus. Kenapa? Karena Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata demikian. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara adalah orang yang dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran itu tadi, pasti saudara hidup di dalam roh dan kebenaran. Maka pujian yang kau lantunkan itu disambut oleh Tuhan. Tetapi jika tidak, Anda ini hanya cuma sekedar melayani pekerjaan Tuhan tok. Tidak nyambung. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kudus. Dia tidak mau kalau saudara tidak kudus, sebab 1 Petrus pasal 1 14 sampai 16. Saudara lihat, ini bicara tentang kebenaran dan kekudusan yang Anda harus raih supaya Anda manunggal. Kalau enggak, Anda tidak mungkin manunggal. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau kita tidak kudus, Tuhan tidak berkenan, pasti. Bagaimana kita dikuduskan? Dengan kebenaran, yaitu firman Allah, yaitu dengan kita melakukan sehari-hari kebenaran firman Allah.
Firman Allah yang mana? Yang Anda harus tangkap betul-betul isi hati Tuhan. Sebab ada begitu banyak doktrin gereja yang tidak tunduk kepada Alkitab. Hati-hati, saudara. Oh, ini doktrin saya. Hati-hati. Kalau doktrin itu tidak tunduk sama Alkitab, saudara mesti lawan. Sebab apa? Akan menyesatkan banyak jemaat. Saudara, kemudian yang ketiga, kebenaran itu punya manfaat lagi. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 8 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari segala belenggu dosa. Saudara, berarti kebenaran dan kekudusan ini jadi satu yang harus kita dapatkan. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Bapa dan Allah Roh Kudus. Ke-20 ayat 20 dari Yohanes 17 tadi. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Maka ini termasuk juga kita yang percaya kepada Kristus. Oleh karena pemberitaan daripada para rasul, maka banyak orang Kristen berani bilang bahwa Yesus adalah juru syafaat kita. Dia tidak butuh doa saudara, kebalik. Karena dia hidup, dia adalah Tuhan yang hidup. Di surga pun dia mendoakan saudara dan saya. Saudara, terus ada enggak yang tidak didoakan? Ada. Ayat 9. Saudara, mundur ke ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, 12 rasul, bukan untuk dunia. Aku berdoa yang bukan miliknya dia, tidak diurus. Tetapi untuk mereka, 12 rasul, dan kita yang percaya kepada dia oleh karena pemberitaan mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Milikmu, milikku, milikku, milikmu, kata Tuhan Yesus begitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berdoa untuk kita. Kenapa? Karena dia mati, dia dibangkitkan, dia naik ke surga. Kita tahu dia adalah Allah yang hidup. Tidak perlu doa kita, tetapi kita perlu syafaat daripada Tuhan Yesus untuk kita bersama keluarga. Jangan kebalik kita mendoakan dia, bukan. Tetapi dia yang berdoa untuk kita bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, dia memberikan firman bukan hanya ketika dia hidup bersama para rasulnya, tetapi sekali lagi dia tunjukkan bahwa aku itu berkuasa atas bumi dan surga. Ketika dia sudah di atas, dia sudah naik ke surga sebagai Alfa dan Omega, dia memberikan wahyu kepada Yohanes Rasul. Supaya dengan demikian saudara dan saya yakin bahwa dia adalah Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia di sana pun masih memberikan wahyunya.
Bukan kemudian kita ngomong, loh Tuhan, apakah ada yang ketinggalan? Bukan itu. Dia ingin buktikan kuasa diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Maka di surga pun dia menyampaikan wahyunya kembali kepada Yohanes, rasul yang paling dia cintai. Saudara, kemudian ayatnya yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku. Tuhan Yesus bersabda, Bapa ada di dalam Dia, dan aku di dalam Engkau. Aku dan Bapa ini manunggal. Aku dan Bapa ini jadi satu, agar mereka, murid yang 12 tadi, juga di dalam apa Bapak Ibu? Kita. Nah itu tadi. Ini kerinduan. Kalau itu meleset, kenapa? Karena manusia berdosa. Karena manusia tidak benar, manusia tidak kudus, sehingga apa? Tidak bisa dijadikan satu. Padahal niat hidup jadi satu muncul dari Allah, muncul dari Yesus. Aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku, supaya mereka bisa menjadi satu. Mereka ada di dalam kita, ada di dalam Bapa dan Anak. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang diutus oleh Tuhan, ada satu ciri yang tidak bisa dilepaskan, yaitu apa? Ada Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya ulang bacaannya. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang diutus Tuhan, selalu Tuhan hidup di dalamnya. Jika Roh Kudus turun atas kamu, artinya Roh Kudus tinggal di dalam kamu, kamu akan mendapat kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Kuasa itulah yang menunjukkan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara jadi orang terus ndak ono kuasa, wes pasti saudara harus koreksi kembali. Apakah Tuhan tidak berkenan tinggal di dalam hidupku? Kerinduan tinggal di dalam hidup saudara dan saya muncul dari niat Allah. Kalau sampai ini meleset, berarti apa? Kita tidak menyediakan palungan hati kita supaya dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, lanjut. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara, orang yang hidup manunggal dengan Tuhan, pasti anak, cucu, cicit, keturunannya itu punya masa depan yang cemerlang. Mengapa? Karena Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya. Otomatis. Sebab apa? Ketika kita menyediakan palungan hati kita, bukan cuma Bapa dan Anak yang jadi satu, tetapi sekaligus Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tadi dikatakan, aku di dalam Engkau Bapa, dan Bapa di dalam aku, supaya mereka tinggal di dalam kita. Muncul pertanyaan, Roh Kudus kemana? Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa,
ia akan bersaksi tentang aku. Berarti Roh Kudus ada di dalam Bapa. Dia akan keluar dari Bapa. Kalau Bapa dan Anak itu ada di dalam kita, satu paket. Roh Kudus ada di dalam Bapa. Oleh karena itu, kalau saudara sudah sadar Bapa, Anak, Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hati-hati uripmu, hati-hati sikapmu, hati-hati kata-katamu, hati-hati pikiranmu, hati-hati tindakanmu dan lain sebagainya. Kamu harus senantiasa benar dan kudus. Oleh karena itu, tugas daripada Roh Kudus nuntun saudara. Dia tidak biarkan saudara berjalan sendiri. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nomor 1, saudara akan diajar oleh Roh Kudus tentang segala sesuatu. Luas sekali, yaitu apa? Persoalan hidup ini. Otomatis Anda akan cemerlang kalau saudara nurut dengan Roh Kudus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan firman Allah kepada saudara dan saya. Sehingga ketika Anda mau melangkah salah, saudara mesti ingat dengan firman Tuhan yang lain yang pernah dia katakan. Sebab apa? Roh Kudus hanya akan bersaksi tentang aku, Yesus. Nah Bapak Ibu, 2. Ketiga, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang dipimpin Roh Kudus minim salah. Bisa salah tapi minim salah, tergantung kesetiaan. Sebab apa? Dia akan mimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, tapi enaknya pendeta begitu salah, berbuat salah, kena dosa seksual, dihukum masuk penjara, teman pendeta yang lain datang. Brother, kenapa kamu bisa berbuat seperti ini? Dia cuma ngomong, ya ini kehendak Tuhan. Kurang ajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasakan didik anak itu jujur dalam kata-kata. Saya ini sampai engkel-engkelan ambil nyonya saya juga, anak saya. Gara-gara apa? Pendeta ngajar keliru. Wong sudah jelas loh, mebel saya ini sebelum cucu saya lahir aku wis tuku. Meja gede, kursi gede. Suatu hari dia lari ke sanduk itu jatuh. Lho kok sing disalahne mejane? Saya ngomong, Melayu mbok lihat-lihat sing hati-hati. Pak ojo ngomong gitu, Pak. Sebab kata-kata ini doa. Jangan ngomong nakal, dia tetap pinter. Sing salah mejane. Lah ini kan keliru ini. Saudara, banyak ajaran-ajaran sing keliru. Padahal Alkitab bilang apa? Jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dosa. Anda bisa dihukum. Anak nakal ngomong nakal, so. Kamu nakal kamu.
Oh jangan ngomong nakal, tapi dia pinter. Loh ya pinter ya model seperti itu nanti jadinya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang ketiga yang dilakukan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Dan yang lain, engkau akan dijadikan sahabat Allah. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang itu saudara diberi firasat. Ada kemungkinan Anda akan punya potensi bernubuat atas nama Tuhan, dan apa yang Anda katakan itu terjadi. Walaupun hari ini banyak pendeta palsu, bernubuat tidak jadi, tapi tetap bernubuat kemana-mana. Bodohnya jemaat tidak mau nagih nubuatannya. Pak, sing iku gak terjadi, ini kok gak terjadi. Lah gak terjadi sampean menengoe Pak, gak usah ngomong, kakek ngomong, kan begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang 4 hal ini yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ketika dia berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia bukan sekedar hadir sebagai bayi Natal, tetapi dia sekaligus punya kerinduan, ingin tinggal di dalam palungan hati saudara dan saya, agar supaya dia hidup manunggal bersama Anda dan saya, dan hidup saudara bisa menjadi berkat banyak orang dan mendatangkan kemuliaan buat nama dia. Oleh karena itu, saudara berpikir tidak, keluarga pendeta-pendeta yang besar-besar, yang suka bernubuat, yang macam-macam, tidak semuanya menghadapi apa yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Banyak dari antara keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka belum tentu hidup dalam kebenaran firman Allah. Sehingga muncul pertanyaan di benak pikiran saya, salahkah Tuhan memberikan upah kepada para pendeta yang ngaku sebagai hambanya? Kalau dia adalah hamba Tuhan yang benar, pasti upah itu dicarikan yang terbaik untuk keluarga mereka, karena Tuhan ngomong, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Saudara, ayat ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Yesus Tuhan ada di dalam saudara dan saya, dan engkau Bapa di dalam aku, supaya mereka, kita sempurna menjadi satu. Artinya manunggal dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku juga mengutus kita, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kesimpulannya, hidup benar dan kudus menjadi kunci utama untuk kita bisa hidup manunggal dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kita kudus, kita harus dibenarkan dalam kebenaran, dibenarkan lewat firman Allah, yaitu kita melakukan firman Allah yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebagai bukti engkau disertai oleh Tuhan,
kemuliaan Allah akan senantiasa ada di dalam hidup rumah tanggamu. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian bersama keluarga dengan segala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Masuk dalam acara prosesi penyalaan lilin. Saya harapkan untuk lampu-lampu dapat dipadamkan, dan kita tadi masuk sudah dibagikan lilin ya, lilin lampu. Mari dinyalakan sama-sama. Minta tolong lampu bisa dipadamkan. Saya mengundang maju ke depan. Ibu Gembala sebagai Gembala Harian, tim pemgembalaan Bapak Pendeta Nathanael Diono, Bendahara Bapak Iskunwanto, Koordinator COL dari Gabriel Angelina, Koordinator Diakonia Ibu Maria Dewi, kemudian Bapak Hati Kusno, Bapak Hati Susilo, Bapak Doni, yang terakhir Bapak Gunawan.
Jemaat silakan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama. Dalam keheningan malam ini, mari kita nyala lilin-lilin kita. Cahaya kecil ini melambangkan harapan yang terus menyala dalam hati kita. Di tengah hiruk pikuk dunia, cahaya ini membawa kedamaian dan ketenangan. Cahaya lilin yang kita nyalakan ini menyatukan kita sebagai satu keluarga dalam Kristus. Cahaya ini mengingatkan kita akan kasih dan persaudaraan yang tak terpisahkan. Mari kita bersinar terang bersama, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya pengharapan kita ini menjadi pengalaman hidup kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, happy ya semuanya ya? Happy ya? Pastinya sukacita malam hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang ceria sekali di malam hari ini. Betul Dan sekali. sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih Bapak Roni Suwono. Firman Tuhan luar biasa memberkati kita malam hari ini. Ternyata tema Jadilah Satu mengingatkan kita bahwa ide untuk manunggal dengan kita datangnya dari Tuhan. Wah, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Dan ternyata tema itu juga yang membuat kita malam hari ini berwarna-warni. Betul. Seluruh Indonesia menjadi satu di tempat ini. Betul, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, ya kan? Sekali. Dan jangan lupa ada satu lagi yang beda. Kursinya baru. Nah, barunya dan semua kursinya baru. Mari semua berikan tepuk tangan untuk mulia nama Tuhan.
malam hari ini kita akan sama-sama menikmati berbagai macam acara yang sudah dipersiapkan oleh semua panitia, dan sebentar kita akan mengenal siapa. Oh, betul sekali. Siapa yang memimpin tim Siapa yang besar memimpin? ini? Wah, itu. Nah, itu benar sekali Bapak Ibu. Jadi semua acara pada malam hari ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan melalui perantaranya, ya kan? Ada tim panitia, dan juga sesaat lagi kita akan mendengar Ketua Panitia Natal GKI Family Blessing Box tahun 2024 akan memberikan sambutan. Maka dengan itu, dengan hormat saya undang Ibu Endang Suhutomo untuk dapat bergabung bersama kita bersama. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Setiap dia diberkati Tuhan. Sukacita malam hari ini. Semuanya sukacita ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya boleh ngerpek nggak ya sambutannya? Saya pakai kacamata dulu biar tidak salah ngomong. Ya, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Suatu kehormatan saya boleh diberi kepercayaan oleh Bapak Ibu Gembala sebagai Ketua Panitia Natal di tahun 2024. Sebelumnya sudah pernah sebetulnya dulu, tapi mungkin Bapak Gembala dan Ibu lupa mungkin. Ya, tapi puji nama Tuhan. Apapun itu tugas yang diberikan, saya dan seluruh panitia siap melaksanakan. Puji nama Tuhan. Saat ini sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kita semua malam hari ini boleh berkumpul. Semuanya bahagia, sukacita, diberkati Tuhan ya. Amin ya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga kepada Bapak Roni Suwono untuk firman-Nya hari ini, untuk para undangan yang sudah boleh datang, untuk seluruh jemaat semuanya terima kasih luar biasa. Memang satu kerinduan saya, kita ini pengennya semuanya pakai baju daerah gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang tidak hanya untuk orang di luar negeri saja, tidak hanya untuk orang Jawa, orang Batak, tapi semua, seluruh suku bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus datang untuk kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Kami mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika ada mungkin yang kurang berkenan, mungkin ada yang kurang sreg di hati Bapak Ibu jemaat semua, para undangan semua. Kami mohon maaf, mungkin kami ya pasti ada kurangnya ya, karena kelebihan dan kesempurnaan itu katanya milik Tuhan semata ya. Jadi mohon dimaafkan kalau memang ada kekurangan dari kami. Tapi satu yang menjadi kerinduan kami ingin menjadi satu dengan yang lain. Kami ingin yuk sama-sama kita bikin seperti visi gereja ini, 500 jemaat kuat, teguh dan setia. Amin. Dan kita mengamini itu tahun depan semakin banyak jiwa yang datang di tempat ini. Amin. Karena kita semua saling mengasihi. Gak ada yang namanya, oh aku ini orang kaya, oh aku ini orang miskin. Gak ada. Kita semua ini keluarga. Saya rindu kita semua saling mengasihi. Itu yang menjadi kerinduan saya sebagai tema Natal di tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon dimaafkan dan selamat menikmati acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Endang yang sudah menyampaikan banyak hal ya buat kita semua malam hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ada yang sudah bersiap-siap di ujung sebelah sana. Anak-anak kecil pakai baju ada juga loh, nggak mau kalah beneran mereka ya. Semua terlibat, semua ingin memberikan yang terbaik malam hari ini. Betul sekali. Malam hari ini saya mengundang GOL Kids. GOL itu Generation of Light. Wah, generasi-generasi terang yang Tuhan persiapkan untuk menerangi Nusantara ini. Saya mengundang GOL Kids untuk maju ke depan dan kita akan diberkati oleh pujian dari anak-anak kita.
kami mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Wow, anak-anak lucu ya, pakai baju adat ya kalian ya. Tahan dulu dong, boleh nggak tahan dulu? Kamu tahu nggak kamu pakai baju adat apa? Ada. Oh, Pak Bintar. Udah, boleh dulu, boleh dulu. Sudah udah tahu ya namanya ya. Sudah terima kasih ya, adik-adik kecil ya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sedang menyaksikan drama pendek berjudul Anak yang Terhilang. Kisah ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Dikisahkan ada sebuah keluarga terdiri dari bapa, anak sulung, dan anak bungsu. Mereka hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Di saat mereka sedang menikmati kebahagiaannya antara bapa, anak sulung, dan anak bungsu, bapaknya lagi baca firman Tuhan dan anak sulungnya membaca koran, tiba-tiba anak bungsunya berkata kepada bapaknya, "Papa, aku bosan hidup begini terus. Kumpul sama papa dan kakak di rumah. Tidak pernah tahu dunia luar. Aku ingin merantau keluar kota, Pak." Wow. Bukankah kamu bersama papa sudah tercukupi semua? Baik makan enak dan biaya kuliah selama ini di perguruan tinggi ternama sudah papa turuti. Dan juga fasilitas kendaraan, baik mobil dan juga motor gede, papa sudah berikan. Bahkan kamu sudah bisa melayani musik di gereja dengan baik. Kurang apa lagi, nak? Banyak, Pak. Aku kurang bebas, Pak. Aku di rumah ini banyak dibatasi. Aku nggak bisa pulang terlalu malam, nongkrong sama teman-temanku di luar sana. Nah, kalau begitu, sekarang maumu apa, nak? Begini saja, Pak. Aku minta warisan dari Papa, apa yang menjadi hakku. Astaga, kamu ini bagaimana sih? Papa masih hidup, sudah kamu minta warisan yang menjadi bagianmu. Memangnya kamu ini buat apa warisan nanti? Aku mau merantau, Pak. Uang warisan dari Papa, aku mau buat untuk modal usaha bersama temanku yang ada di luar kota itu. Aku ingin menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Sebentar, aku rundingkan dulu sama kakakmu. Bagaimana pendapatmu, kakak? Ini adikmu mau minta warisannya dan mau pergi merantau ke luar kota. Ia mau usaha dan ingin menjadi seorang pengusaha. Sudahlah, Pak. Kalau adik sulit dinasihati, ya Bapak kasih aja warisannya adik itu. Apakah kamu juga mau minta warisan apa yang menjadi bagianmu? Enggak lah, Pak. Aku mau tinggal bersama Papa aja. Di sini sudah hidup enak. Ngapain mau merantau segala? Ya anakku yang bungsu, Papa beri warisan yang menjadi hakmu. Ini hasil penjualan tanah di depan gereja JKI Nirwana Eksekutif laku 20 miliar. Cuma pesan Papa, hati-hati dalam menggunakan uang ini dengan bijaksana. Jangan lupa untuk ibadah di mana kamu berada. Terima kasih ya, Pak. Doain ya, Pak. Semoga aku berhasil. Mari sebelum berangkat, Papa mau doain kamu dulu. Tuhan, sertai anak bungsu kami yang hari ini akan merantau keluar kota. Sertai perjalanan anak kami dan jauhkanlah anak kami dari segala pergaulan buruk selama di Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lalu mereka bertiga saling berpelukan. Papa dan anak sulungnya melepas kepergian anak bungsunya. Hati-hati selama di perjalanan ya. Setelah sampai di kota Jakarta, anak bungsu itu mulai menghubungi teman-temannya yang di Jakarta
untuk janjian ketemu di salah satu diskotik star ternama di Jakarta. Dan sekejap berubah gaya hidup menjadi hedonisme dengan menghambur-hamburkan uang warisan dari papanya. Yang biasanya di kampung biasa minum es cendol, es tebu, dan es legen, sesampainya di diskotik menjadi berubah gaya minumnya yang memabukkan, mulai dari bir, vodka, rum, whisky, Johnny Walker, dan lain-lain. Maka masuklah anak bungsu ke diskotik disambut para ladies. Johnny Walker dong sayang. Baik kakak. Halo boy, aku sudah sampai Jakarta nih. Kita ketemu di diskotik star malam ini ya. Jangan lupa ajak Johan teman kita. Oke bro, saya pilih teman-teman sana. Halo, selamat datang kakak. Mau minum apa? Ayo boy dan Johan, kalian mau minum apa saja silakan. Malam ini aku yang akan traktir kalian semua. Thank you brother. Sambil minum, kita milih cewek yuk. Siapa takut, uangku banyak hasil pemberian warisan bapakku. Setelah mereka puas pesta pora dengan minuman keras di tempat hiburan di Jakarta, maka pulanglah mereka semua ke rumah masing-masing. Setelah anak bungsu itu setiap malam menghabiskan uangnya di tempat hiburan malam, akhirnya anak bungsu itu uang warisan pemberian bapaknya semuanya habis dan jatuh miskin. Sehingga untuk makan saja ia harus bekerja di peternakan babi dan makan dari ampas babi tersebut. Bos, aku lapar. Sudah 2 hari saya belum makan. Boleh nggak saya minta nasi bebek? Apa kamu bilang? Mau minta nasi bebek? Apa kamu pikir di sini restoran bebek selamat jangan kenal itu? Kalau nggak ada nasi bebek, pecel lele dan tahu tempe pakai sambal yang pedas juga nggak apa-apa, bos. Enak aja, permintaanmu macam-macam. Nggak ada nasi bebek, nggak ada pecel lele dan sambal pedas. Yang ada ampas babi. Makanlah. Setelah aku bertahun-tahun merantau di Jakarta, sekarang uang warisan pemberian bapakku yang tadinya untuk usaha, sekarang sudah habis karena aku buat kue-kue ke tempat diskotik, tempat hiburan malam. Sekarang aku jatuh miskin. Di sini saja aku makan dari ampas babi. Aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Karena aku telah pergi meninggalkan Bapa. Di rumah Bapakku banyak makanan yang melimpah dan banyak pelayan-pelayan yang melayani di rumah Bapakku. Aku mau kembali pulang ke rumah Bapakku, sekalipun aku harus menjadi pelayan di rumah Bapakku.
Maka pulanglah anak bungsu tersebut kembali ke rumah bapaknya. Sementara itu, bapak dari anak bungsu itu di rumah selalu merindukan dan memikirkan anak bungsunya yang telah merantau sudah bertahun-tahun tidak pernah memberi kabar kepada bapaknya. Sekali-kali bapaknya selalu melihat di jalan, memperhatikan semua orang yang lewat di jalan, kalau anak bungsunya pulang ke rumah. Setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan berhari-hari, akhirnya bapaknya melihat anak bungsunya kembali pulang ke rumah. Anak bungsuku, kamu telah pulang, nak. Bapak merindukanmu bertahun-tahun agar kamu kembali ke rumah, nak. Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak dan kepada surga. Uang warisan pemberian Bapak semua habis, Bapak. Jadikan aku salah satu dari pelayan di rumahmu, Bapak. Tidak, nak. Apapun kesalahanmu, kamu tetap anak Bapak. Asal jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu itu. Pelayan? Iya, Tuan. Ambilkan jubah yang terbaik dan kenakan kasut dan cincin di jarinya. Jangan lupa sembelihkan lembu yang terbaik. Kita pestakan anak bungsuku yang telah hilang dan kini telah kembali ke rumah. Sementara pelayan membawakan, bapak mengenakan pakaian kepada anak bungsu dan mengenakan kasut dan cincin di jarinya. Sementara di rumah Bapak diadakan pesta kepulangan anak bungsunya. Tiba-tiba anak sulung datang masuk ke rumah dengan wajah yang kaget karena di rumahnya sedang ada pesta untuk menyambut kepulangan anak bungsunya. Bapak, ada apa ini? Tiba-tiba di rumah ada acara pesta dengan musik yang meriah. Anak sulungku, ini adik bungsumu telah kembali ke rumah. Setelah menghilang sekian tahun, tidak pernah pulang ke rumah. Dulu aku kira sudah mati, ternyata ia masih hidup. Bapak sangat senang sekali, nak. Bapak, anak bungsumu itu telah menghabiskan harta warisan pemberian Bapak dengan hidup berfoya-foya dengan para wanita di tempat hiburan malam. Sekarang kembali ke rumah, Bapak pestakan. Sementara aku tinggal dan bekerja untuk Bapak bertahun-tahun, tetapi Bapak tidak pernah pestakan untuk aku. Jangan bicara seperti itu, anakku.
punya Bapak juga punyamu. Jika kamu ingin mengadakan pesta ucapan syukur di rumah ini juga tidak apa-apa. Tetapi adik bungsumu ini telah hilang dan kini telah kembali ke rumah Bapak. Maka Bapak bersuka cita mengadakan pesta ini. Bukankah firman Tuhan, jika ada satu orang bertobat, maka para malaikat di surga bersorak-sorai. Maafkan saya kakak, aku telah meninggalkan bapak dan kakak, sehingga aku jatuh di dalam banyak dosa. Baiklah Dik, perbuatanmu jangan kamu ulang lagi ya. Puji Tuhan, Bapak sangat senang dan bersuka cita sekali melihat kalian rukun dan kita kembali dipersatukan di rumah ini. Mari, sini nak, Bapak ingin memeluk kalian berdua.